Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ana dengan nomor NPM 215020023. Saya dari kelas A, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Pasundan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pedagogik, yaitu Prof. Dr. Randos Haji Asep, Syamsul Bahri, dan Bapak Apip Maula Nopendra, MPD. Di sini saya menjelaskan sedikit pemahaman saya terkait mata kuliah pedagogik yang disusun untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pedagogik. Menurut Profesor Dr. Randus J. Hopvel dalam Sadullah tahun 2010, halaman 2 mendefinisikan pedagogik ialah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu agar kelak ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Sehingga dengan kata lain, pedagogik ialah ilmu yang mendidik anak. Pedagogi atau pendidikan adalah suatu fenomena kehidupan yang universal. Pendidikan adalah suatu peranata sosial atau social institution, yaitu aktivitas-aktivitas yang terpola yang niscaya untuk survival masyarakat. Dalam kehidupan selalu terjadi proses transmisi budaya terhadap generasi muda atau enkulturasi. Proses masyarakat belajar mengembangkan budaya baru melalui interaksi dengan budaya-budaya yang berbeda. Proses koreksi budaya. Nah, itu semua adalah apa yang disebut pranata pendidikan. Jadi, pendidikan terjadi tidak hanya pada anak-anak, tetapi juga pada orang lain. Hakikat pendidikan tidak akan lepas dari hakikat manusia, sebab subjek pendidikan adalah manusia. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik atau guru, harus mengetahui bagaimana mendidik, membimbing, mengajar, melatih peserta didik secara profesional untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Implikasinya bahwa seorang calon guru harus mempelajari ilmu tentang mendidik, yakni ilmu pendidikan. Mengajar adalah aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk mengajarkan siswa belajar dan berpikir. Jika ingin menjadi seorang guru, kita terlebih dahulu harus paham mengenai teori belajar, konsep filsafat, dan pendekatan, strategi belajar, model, dan metode pembelajaran. Adapun konsep dasar pedagogik terbagi menjadi 8. Yang pertama, filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Yang kedua, teori belajar. Teori belajar terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori behavioristik. Yang kedua, teori kognitif. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Dan yang keempat, teori humanistik. Yang pertama, teori behavioristik. Teori ini lebih cenderung mengedepankan perilaku atau etika. Yang kedua, teori kognitif, yaitu berbeda dengan teori belajar behaviorisme. Teori belajar kognitif lebih mengedepankan belajar berpikir kritis seperti mencari berbagai informasi mengenai ekonomi di Indonesia. Yang ketiga, teori konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme membebaskan peserta didik untuk membimbing sendiri pengetahuan yang dimilikinya berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Jadi teori konstruktivisme itu merupakan gabungan dari behavioristik dan kognitif. Yang keempat, teori humanistik, yaitu teori ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Yang keempat,
Strategi belajar. Strategi belajar terbagi menjadi dua. Yang pertama, discovery learning, yaitu berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, exposition learning, yaitu berpusat kepada guru. Yang kelima, model pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil, model pembelajaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kelompok model pengolahan informasi, yang kedua, kelompok model personal, yang ketiga, kelompok model sosial, dan yang keempat, kelompok model sistem perilaku. Yang pertama, kelompok model pengolahan informasi. Berhubungan dengan teori belajar kognitif. Yang kedua, kelompok model personal, yaitu berorientasi terhadap pengembangan diri individu. Yang ketiga, kelompok model sosial, yaitu menitikberatkan hubungan yang harmonis antara individu dengan masyarakat. Yang keempat, kelompok model sistem perilaku. Ini berkaitan dengan erat teori belajar behavioristik. Yang keenam, metode pembelajaran, yaitu terdapat metode ceramah, diskusi, permutaran film, dan masih banyak lainnya. Yang ketujuh, taktik belajar, dan yang terakhir, yang kedelapan, teknik belajar. Tahap perkembangan anak menurut Piaget. Yang pertama, sensorik. Dari umur 0 sampai 2 tahun, yaitu pembentukan konsep objek. Yang kedua, praoperasi. Dari umur 2 tahun sampai 7 tahun, yaitu pembentukan sifat tetapi masih terpusat. Yang ketiga, operasi konkret. Dari umur 7 sampai 11 tahun, yaitu kemampuan berpikir logis. Yang keempat, operasi formal. Dari umur 11 tahun ke atas, yaitu pemikiran abstrak dan masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi. Selanjutnya, pengelolaan pembelajaran efektif. Pengelolaan pembelajaran menentukan pencapaian tujuan pembelajaran. Ada 3 komponen dalam pengelolaan pembelajaran efektif. Yang pertama, pengelolaan kelas. Pengelolaan siswa terbagi menjadi 3, yaitu klasikal, individual, dan kelompok. Yang kedua, strategi belajar. Strategi belajar sudah saya sebutkan di awal bahwa strategi belajar ada 2, yaitu discovery learning dan exposition learning. Yang ketiga, pemberian tugas yang bermakna. Yang dimaksud dengan pemberian tugas yang bermakna yaitu memberikan tugas yang menantang yang menghasilkan sebuah karya seperti membuat karya tulis ilmiah. Selanjutnya, alur pembelajaran yang efektif. Yang pertama, persepsi penyampaian tujuan pembelajaran dan pemberian tugas yang bermakna. Yang kedua, mencari, membahas, mengorganisasikan informasi secara kooperatif. Yang ketiga, saling melaporkan informasi secara lisan, menerima umpan balik, menyusun tugas kelompok. Yang keempat, menulis laporan hasil karya perorangan. Yang kelima, saling membacakan laporan dan memberikan masukan. Yang keenam, memperbaiki laporan berdasarkan saran atau masukan dari teman. Yang keenam, presentasi hasil karya siswa dan diskusi. Yang ketujuh, kesimpulan, penguatan, pemberian informasi lebih lanjut oleh guru. Dan yang kedelapan, penilaian hasil karya siswa. Tingkatan taksonomi Bloom pada ranah kognitif, yaitu ada 6. C1, mengingat, C2, memahami, C3, menerapkan atau mengaplikasikan, C4, menganalisis, dan C5, menciptakan, dan yang terakhir C6, menilai atau evaluasi. Selanjutnya, pendekatan saintifik dalam pembelajaran, yaitu ada 5. Yang pertama, mengamati, yang kedua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan informasi, yang keempat, menalar, dan yang kelima, mengkomunikasikan.
Tugas guru dan dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Selanjutnya, siklus proses belajar mengajar atau PBM. Yang pertama, guru mengajar kepada siswa. Guru menyampaikan sebuah informasi, lalu siswa belajar. Hasil belajar tersebut akan dievaluasi kembali oleh guru. Sekian pembahasan pedagogik yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.